Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan ke-11. Kita masih dalam latihan fisika pada teori relativitas. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar pada materi teori relativitas. Kita bahas soal nomor 1 pada pertemuan kali ini. Hitunglah kelajuan sebuah elektron yang memiliki massa 4 kali massa diamnya. Soalnya singkat, akan tetapi kita harus bisa merubah persamaannya. Kita bahas bersama-sama. M-nya sama dengan 4M0, berapakah V-nya? Ya. Maka dengan demikian ini persamaan massa relativitasnya. Maka dengan demikian ini adalah M0 dibagi dengan M dikuadratkan. Maka sebanding dengan 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Kita telusuri satu persatu, ya. Maka dengan demikian V kuadrat dibagi C kuadrat dikurangi 1 sama dengan 1 dikurangi M0 dibagi dengan M dikuadratkan. Sehingga persamaannya menjadi V sama dengan C akar 1 dikurangi M0 dibagi dengan 4M0 dikuadratkan, ya. Maka dengan demikian ini adalah M0 bagi M01, maka 1/4 dikuadratkan menjadi 1/16, ya. Menjadi 1/16. Berarti kuadratnya sudah hilang, ya. Maaf nih, ya. Menjadi 1/16, ya, bukan pakai kuadrat lagi, ya. Maka menjadi, ya, ini 16/16 dikurangi, ya. 1/16 maka akar 15/16. Ini kuadratnya sudah hilang, ya. Maka ketemunya adalah 1/4 C akar 15. Jadi ini 1/16, ini 16/16. Maka 16 kurangi 1, 15/16. 1/16 diakal adalah 1/4, maka 1/4 C akar 15. Itu yang kita inginkan pada soal nomor 1. Ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Massa Hasan yang berada di dalam roket yang meluncur dengan kelajuan 0,8 C, ya, adalah 120 kg diukur oleh pengamat di bumi. Berapakah massa Hasan ketika, ya, massa Hasan jika diukur di bumi? Yang diukur di bumi berarti massa diamnya. Ini massa bergeraknya, kan itu memahami soalnya. Nah, kita bahas bersama-sama. Nah, maka M0-nya berapa? Pada waktu bergeraknya 120 kg dengan kecepatan 0,8 C. Maka kita harus mencari massa diamnya. Maka dengan demikian kita ambil dulu sini, ya. Tetapan gamanya sama dengan akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Maka ini 0,8 C, ya. Harusnya, ya, perhitungannya gamma adalah 0,6, ya. Jadi 0,8 C itu menjadi 0,6. Ini untuk mempermudah perhitungan, maka kita hitung terlebih dahulu sehingga M-nya sama dengan M0 dibagi dengan gamma. Maka M0-nya sama dengan gamma dikalikan dengan M, ya. Nah, jadi persamaannya menjadi lebih mudah. Maka M0 sama dengan 0,8 dikalikan 120. Maka sama saja 72 kg. Jadi massa M0-nya ini lebih ringan dari massa bergeraknya. Jadi kita harus bisa
menentukan tetapan gamanya atau transformasinya, ya. Jadi kita mudah menyelesaikan persoalan ini. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Sebuah benda mempunyai massa diam 2 kg. Hitunglah massa bergeraknya dengan kecepatan 0,6 C. Maka dengan demikian, seperti soal nomor 2, ya, yang dicari adalah M bergeraknya atau relativitasnya. Maka dengan 0,6 C, ya, ini persamaan relativitasnya. Kemudian gamanya kita lakukan dulu sehingga menghasilkan 0,6 C dikuadratkan, maka seharusnya gamanya adalah 0,8, ya. Ini silakan dihitung, ya. Maka ketemunya 0,8, maka massa bergeraknya adalah M0 dibagi dengan gamma. Sehingga 2 dibagi 0,8. Maka sama saja 20/8. Sehingga massanya menjadi 2,5 kg. Lebih berat daripada massa diamnya. Itu yang kita inginkan pada soal nomor 3. Kita lihat pada soal nomor 4. Sebuah elektron dalam keadaan diam massanya 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Itulah kecepatan elektron bila massanya menjadi 2 kali dari massa diam. Ya. Berarti M sama dengan 2M0. Ingat, soal ini pengicuhnya adalah 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Ya, kita bahas bersama-sama. M0-nya 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Ya. M sama dengan 2M0, berapakah V-nya? Seperti pada soal sebelumnya, ini persamaan relativitasnya, maka ini adalah jalan pikiran kita melakukannya demikian, sehingga kita menemukan persamaan V kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan 1 dikurangi M0 dibagi M dikuadratkan, sehingga ini persamaan yang kita inginkan, ya. Maka M0 dibagi dengan 2M0, hasilnya setengah. Maka setengah kuadrat, ya. Setengah kuadrat itu adalah seperempat. Ya, 4/4 dikurangi seperempat, maka 3/4, akar 3/4. Kan itu. Akar 3/4, maka akar seperempat adalah setengah, maka menemukan berapa? Setengah C akar 3. Jadi ini tidak perlu dihitung karena dengan persamaan M sama dengan 2M0 sudah cukup untuk menyelesaikan kecepatan elektron pada waktu bergerak, ya. Maka dengan demikian, inilah caranya kita untuk mengantisipasi soal-soal yang demikian, ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Berapa persen kenaikan massa benda yang bergerak dibandingkan massa diamnya jika kecepatannya 0,6 C. Ya. Berapa kenaikan massanya? Ya. Maka dengan demikian, ini tetap sama. Berapa persen dari M0-nya? Ya. Ini massa relativitasnya, persamaannya demikian. Kita hitung dulu. Ya. Maka ini sudah kita lakukan. Maka harganya adalah 0,8. Ya. Kalau 0,6 C, maka 0,8. Maka dengan demikian M0-nya dibagi lambda, dibagi gamma. Maka dengan demikian M0-nya dibagi 0,8 sehingga M-nya sama dengan 10 M0 dibagi 8. Jadi 1,25 M0. Maka dengan demikian delta M-nya itu sama saja M0 M-nya dikurangi dengan M0. 1,25 M0 yang ini, ya,
dikurangi dengan M0, maka hasilnya adalah 0,25 M0. Maka dengan demikian, delta M dibagi dengan M0 itu sama dengan 0,25 kali 100%. Maka kenaikannya adalah 25%. Bisa dipahami seperti ini ya. Ini baru masa bergeraknya. Berapa kenaikannya? Maka delta M sama dengan M dikurangi M0. Sehingga 1,25 M0 dikurangi M0, 0,25 M0, maka menjadi 25% kenaikan massa dari massa diamnya. Ya, ini salah satu hal untuk mempercepat pekerjaannya. Ya, itulah yang kita inginkan pada soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Ya, kita masih membicarakan relativitas massa. Semoga kita bisa memahami apa yang sudah kita bicarakan bersama-sama. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.